Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Azhar Akbar dengan NIM 211-091-221-0018 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan juga program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi dasar dari sarjana kesehatan masyarakat dan penjelasan mengenai miracle. Yang pertama adalah visi dari Universitas Lambung Mangkurat. Visinya adalah terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Rumusan visi ULM ini mengandung 3 kata kunci. Yang pertama, terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan basah. Pencapaian visi Universitas Lambung Mangkurat ini sangat konsisten dengan visi fakultas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang dicerminkan pada kapasitas institusi yang terkemuka atau unggul di bidangnya. Pencapaian SDM dan IPTEX yang berkualitas serta lingkungan lahan basah sesuai bidang keilmuan fakultas menggunakan variasi narasi kata antara lain lahan suboptimal atau area sungai dan pertambangan atau perikanan. Kelautan pada Fakultas Pertanian, Perikanan, Kedokteran, Kehutanan, dan juga Teknik. Sementara beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengimplementasikan lahan basah di dalam narasi misi fakultas. Mana hilang anjir. Pencapaian SDM dan IPTEX yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing atau juga disebut kompetitif. IPTEX dalam pengelolaan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi Universitas Lambung Mangkurat dan juga fakultas yang mampu meningkatkan harkat dan daya saingnya dalam lingkungan lahan basah dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam kacamata nasional maupun internasional. Kemudian misi Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEK yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau disebut dengan good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kepenting atau wasakah, atau tetap bersemangat dan kuat bagikan baja dari awal sampai akhir, dan juga berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kata kunci tersebut diuraikan secara operasional sehingga rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya yang ditetapkan akan selaras dengan visi Universitas Lambung Mangkurat. Ketiga kata kunci di atas diuraikan dalam jabaran sebagai berikut. Pertama, terkemuka. Terkemuka merupakan penyataan keunggulan mutu, lulusan, dan teks yang dihasilkan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan, dan pengajaran, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan juga kerjasama. Yang kedua, berdaya saing. Berdaya saing merupakan pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi lulusan. Yang ketiga yaitu lingkungan lahan basah atau wetland, merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya karena kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau temporer atau juga sementara, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah atau surut tidak melebihi 6 meter 62 konversi Ramsar. Secara geografis, ini menjadi faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Lambung Mangkurat menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Kemudian tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan pengembangan ITEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, atau disebut dengan good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sambutan puting atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Lanjut ke Fakultas Kedokteran. Visi dari Fakultas Kedokteran adalah menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan impact dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan impact dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kemudian tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama yaitu terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penelitian yang menghasilkan impact dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan impact dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kemudian ada visi dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, yaitu yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang kreatif
dan juga inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan juga pemerintah. Dan terakhir, yang keenam, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, tujuan dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Abu Bakar. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif baik secara teoritik, konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarluaskan hasil penelitian maupun pengabdian pada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan juga internasional. Yang kelima, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan juga pemerintah. Yang keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Abu Bakar sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk satu, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup, menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat.
Yang kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa bertanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Mengikuti perkembangan ilmu. Yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan tetap berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Kemudian ada 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau disebut dengan community empowerment. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau disebut dengan financial planning and management skill. Dan yang terakhir, yang kedelapan, memiliki kemampuan berkepemimpinan dan berpikir sistem atau disebut dengan leadership and system thinking skills. Profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional tersebut, yaitu manager, inovator, researcher, apprentice, communicatarian, leader, and educator, atau biasa disebut dengan miracle. Mereka berasal dari singkatan yang pertama, manager. Manager yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprentice, yang berarti mereka yang profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat atau menyuarakan di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, edukator, yang berarti mereka yang mampu mendidik semua orang untuk hidup menjadi sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.